Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyandana dari kelas 12 IPA 1 absensi nomor 34. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fermentasi asam laktat dalam pembuatan roti. Roti merupakan makanan berbahan dasar utama tepung dan terigu dan difermentasikan dengan ragi. Roti memiliki bentuk, rasa, aroma, hingga tekstur yang berbeda-beda. Pertanyaan utama kita saat ini yaitu bagaimana cara roti bisa mengembang, apalagi dengan tekstur yang lembut dan juga memiliki rongga. Pembuatan roti melewati 3 proses fisika, kimia, dan juga biologi. Pada proses fisika yaitu terjadi saat proses pengulenan, proses biologi terjadi saat fermentasi oleh ragi, sedangkan proses kimia terjadi saat pencoklatan di akhir pemanggangan. Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Fermentasi berasal dari bahasa Latin fervere yang artinya mendidihkan. Fermentasi asam laktat sendiri adalah fermentasi di mana hasil akhirnya adalah asam laktat. Peristiwa ini terjadi di otot dalam kondisi anaerob. Bahan pada pembuatan roti pada umumnya terdiri dari telur, ragi, margarin, tepung, dan juga susu. Proses-proses dalam pembuatan roti. Pertama, larutkan gula dalam susu hangat dan masukkan ragi ke dalamnya. Selanjutnya, tunggu ragi hingga aktif. Aktifnya ragi dapat terlihat dari terbentuknya buih pada campuran ragi. Yang dicampur dengan air akan menghasilkan enzim amalase yang terdiri dari alfa dan beta amilase yang akan mengubah pati menjadi komponen sederhana seperti maltosa dan glukosa. Nah, glukosa inilah yang nanti akan difermentasikan dan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Masuk ke proses pencampuran. Di sini mencampurkan semua bahan kering dengan campuran ragi tersebut. Dengan proses kneading ataupun pengulenan, di sini masukkan bahan lain yang terdapat dalam resep adonan. Setelah adonan jadi, diamkan selama 30-1 jam. Berikut adalah hasil fermentasi saya. Masuk ke proses pencetakan. Di sini kita bisa melakukan apapun sesuai dengan yang kita mau dalam bentuk adonan kita sendiri. Masuk ke tahap terakhir yaitu pemanggangan. Bahas prosesnya. Yang pertama yaitu pengulenan ataupun kneading. Pada proses fisika kali ini menghasilkan ikatan silang yang akan membentuk gluten. Nah, gluten tersebut apabila terbentuk dengan baik, maka akan menjadi ikatan yang lebih kuat dan juga elastis. Selanjutnya yaitu fermentasi pada proses biologi. Selama fermentasi, enzim akan menghasilkan karbon dioksida dan juga etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan akan terperangkap dalam jaringan gluten yang terbentuk. Semakin kuat dan elastis jaringan glutennya, maka karbon dioksida yang terperangkap pun akan semakin lebih banyak sehingga rongga-rongga yang terbentuk bisa lebih banyak dan juga lebih besar. Artinya, adonan kita akan lebih besar dan juga mengembang. Proses terakhir yaitu proses kimia ataupun pemanggangan. Selama pemanggangan, ragi akan mati, namun adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida yang terbentuk sebelumnya difermentasi akan menguap. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang memerangkap karbon dioksida akan terdesak dan ikut mengembang. Tidak hanya itu, air yang terdapat di dalam adonan juga akan terus menguap. Sekian dari saya. Dalam video ini kita bisa mengetahui apa itu fermentasi dan apa saja proses yang terjadi selama proses pembuatan roti. Kita bisa mengetahui bagaimana cara ragi itu bekerja dan juga berkembang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ataupun kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.